tempat ini. Kenapa Anda mengganggu ke tempat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, pagi ini ya hari Minggu ya tepatnya jam 10 kita akan mendatangi Sungai Mando, yang mana konon katanya di sana ada peninggalan-peninggalan seperti sejarah. Saya mendengar kabar dari warga setempat bahwasanya di sana tersimpan kolam 7, yang mana kolam 7 ini konon tempat peristirahatan lah, atau tempat persembunyian, atau tempat apa, kita juga belum paham. Makanya nanti kita akan coba menguak sejarah di sana. Ada misteri apa di sana? Mungkin lebih jelasnya ada juga ini sahabat saya langsung dari Pak Camat Sungai Mando. Mungkin bisa saya kasih pertanyaan atau mungkin bisa memberikan keterangan tentang keberadaan Sungai 7 atau kolam 7. Jadi ini Pak Camat, kami dari tim Menyibak Misteri mendengar dari masyarakat sana bahwasanya masih tersimpan seperti sejarah keberadaannya kolam 7. Itu konon kolam 7 ini kabarnya sudah juga ditemukan seperti barang-barang antik ya. Itu apakah benar? Memang di Sungai Mandau banyak memiliki objek-objek sejarah yang sudah lama terpendam, dan kebetulan yang mau kita kunjungi ini adalah objek sejarah kolam 7, yang mana secara kita temukan di lapangan kolam 7 itu tidak menampakkan lagi seperti apa yang dimaksud kolam 7, dan di lokasi juga dijumpai peninggalan-peninggalan seperti koin yang di koin tertulis tahunnya 1857, dan ada tulisan besar, dan juga dijumpai guci-guci dan keramik-keramik yang bermotif Cina. Kami coba menggali, kita dari satu tempat, namun ada seperti terputus cerita di kolam 7 tersebut. Dan maksud dari kita sekarang ini bagaimana kita menggali potensi atau melestarikan tempat tersebut, yang nantinya apabila diizinkan kita akan kembangkan menjadi objek wisata sejarah, yang mana bagaimana kita ketahui bersama, kita ingin membuat Kabupaten Siak ini sebagai tempat pariwisata yang menjadi unggulannya objek wisata sejarah. Bagaimana kita ketahui Kabupaten Siak sebagai kota istana. Mudah-mudahan apa yang terdapat di sana dapat gambaran apakah seperti apa tempat itu sebelumnya, digunakan untuk apa. Mudah-mudahan kita mempunyai gambaran nantinya untuk bisa melestarikan tempat tersebut. Ya pemirsa, itulah tadi keterangan dari Bapak Camat kita di Sungai Mando. Ya, kita akan penelusuran ya. Kita akan melakukan penelusuran di sana. Kita coba untuk menguak misterinya. Kita akan menggali lagi yang katanya sih kolam itu tinggal satu. Kita akan tanya oleh penunggu di sana atau mungkin sosok gaib yang ada di sana. Kita coba silaturahmi, kita tanya kalau memang ada 7, bagaimana keberadaannya, posisinya, tempat-tempatnya. Ya, nanti kita akan kupas di sana. Insyaallah. Ikuti terus tim kami Menyibak Misteri.
ratusan kan. Nah. Ya pemirsa, kita sudah sampai ke Desa Olak ya, yang mana ini daerah Mandau. Kita akan menelusuri ke dalam dan saya juga nggak sendiri, saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya. Di sini ada Pak Camat, ada Pak Penghulu, ya ini Pak Penghulu. Nah, terus kemudian Bapak Pemangku Adat, beliaunya alhamdulillah juga bersedia hadir dan ikut dengan kita. Ya nanti kita akan kupas, kita nanti akan coba tanyakan, kita akan mencari tahu bagaimana seluk-beluknya kolam 7 itu pada masa dahulunya. Ya, kalau saya rasakan nih flashbacknya memang udah cukup lama sekali dan alhamdulillah dari perjalanan tadi kita sudah disambut oleh sosok yang berada di kolam 7 tersebut. Insya Allah mudah-mudahan kita akan disambut baik. Sebelum kita memasukinya nanti kita akan berdoa dulu. Kita minta izin kepada Allah. Kita juga minta izin kepada penunggu kolam 7 tersebut. Kita mulai aja dulu pembukaan dengan doa. Mudah-mudahan penelusuran kita pada siang hari ini aman dan tidak ada halangan suatu apapun. Dan insya Allah apa yang kita niatkan diridhoi dan apa yang kita harapkan kita mendapat gambarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, ya, mari kita sama-sama berdoa dulu. Al-Fatihah. Iya, anak baju. Balik tuh.
memberikan satu gambaran ya. Salah satunya yang menunggu sini namanya Datuk Soleh. Beliau memang dari bangsa Bunian. Alhamdulillah mereka positif. Benar yang dibilang tadi sama Pak Haji. Dulu waktu ada pesta, umpamanya kita kekurangan bahan, piring, mangkok, bisa minjem di daerah sini. Nah, cuman dan tak jujur. Ya itu tadi, karena nggak jujur, akhirnya kalau pinjam lagi nggak dikasih. Benar sekali itu. Iya, ini tadi saya melihat gambaran. Ini berjejer, tapi bukan modelnya ke bawah nggak. Berjejer 7. Dan di sekelilingnya itu ada pagar batu. Ada pagar batu. Kalau di sini dulunya tempat untuk persinggahan. Tempat persinggahan, bukan untuk petilasan atau yang lain sebagainya, enggak. Tempat persinggahan. Dan saat ini, sekarang ini ditungguin oleh sosok-sosok yang sangat positif sekali, yang sangat luar biasa ya. Mereka udah menyambut dari tadi pagi itu, mereka udah menyambut, udah menunggu kedatangan kita. Ya nanti bisa saya gambarkan untuk bentuk kolamnya ini, terus kemudian sosok-sosoknya ini. Insya Allah nanti saya gambarkan. Ya. Ada sebagian dari mereka bertanya, mau diapakan tempat ini? Gitu. Mau diapakan? Jadi mungkin seperti yang niat dari awalnya, kita mau coba untuk menjadikan seperti taman wisata ya, taman wisata yang mana nantinya tempat ini akan dijaga atau dibudidayakan ya, dilestarikan. Insya Allah seperti itu. Untuk apanya? Siapa Pak Kades dapat salam dari Datuk Soleh. Terus kemudian saya juga mengatakan sama beliau. Di sini saya ditemanin oleh aparat desa, yaitu ada pemangku adat, Pak Haji, terus kemudian Pak Kades, ada Pak Camat. Jadi mereka mewakili dari sosok-sosok yang di sini mengatakan, sampaikan salamku terhadapnya, insya Allah. Waalaikumsalam. Jujur demi Allah, di sini saya nggak ada benturan sama sekali, nggak ada pusing, nggak ada berat. Alhamdulillah. Sangat luar biasa. Itu batas dari situ ada batu ya, dikeliling batu, dan kolamnya memang ada 7 sejajar.
alhamdulillah kita dikasih kenang-kenangan ya. Artinya dia mengatakan sama saya, jadikanlah kamu salah satu dari kami. Saya dikasih kenang-kenangan, tanda yang mana apabila nanti suatu saat terjadi ini dijadikan teman wisata, anak-anak saya mau datang ke sini, itu dikasih lihat, dikasih masuk ke sini, asal mau menunjukkan tanda yang diberikan. Ya, jadi saya mendapatkan ini. Koinnya di sini tertera 1899. 1899. Ini sebenarnya bukan mata uang, tapi ini adalah bentuk tanda. Bentuk tanda. Pada waktu itu di sini untuk keagamaannya sangat luar biasa, sangat kuat, sangat bersahabat, ya, sangat asri. Alhamdulillah saya dapat kenang-kenangan. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Dato. Berarti Dato yang kemarin hadir di mimpi saya itu, Tok. Dato pakai ikat kepala, pakai baju putih. Dato senyum terhadap saya. Terima kasih banyak. Ya, koinnya jatuh. Kita bisa kembali lagi ke sana. Ya, Pak Misa, ini adalah kolam kedua ya. Tadi kenapa saya diajak ke sana, saya juga sendiri nggak paham. Ternyata saya di sana itu dihadapkan dengan gerbang dimensi. Yang mana gerbang dimensi itu untuk menghubungkan alam bawah sadar manusia ke alam mereka, ke alam gaib. Jadi di situ tadi saya melihat, saya merasa, saya mengalami kejadian aneh, seakan-akan saya itu berada di tempat yang sebelumnya bukan seperti ini. Di situ ada tempat duduk-duduk yang mana ada seseorang yang memberikan saya koin itu tadi. Dia duduk di atas kayak apa namanya ya? Kalau umpamanya gardu kecil tuh kalau di sini apa namanya? Pos. Seperti tempat peristirahatan lah. Saung. Saung. Nah, kalau di sini bahasanya saung. Jadi di situ saya sempat bercengkrama, sempat bercerita. Beliau mengatakan sama saya kalau memang dibudidayakan, saya sangat setuju. Kalau umpamanya sudah jadi ini tempat seperti yang kita harapkan bersama, sewaktu-waktu anak cucumu datang ke sini, dia suruh nunjukkan koin tadi. Nah, insya Allah yang tadi itu adalah tempat saung atau tempat peristirahatan, Penjagaan. di antara 7 kolam ini. 7 kolam. Memang kolam ini 7 saya lihat, tapi dengan bentuk yang sangat rapi. Bukan berarti 7 itu setiap satu ada pagarnya, setiap satu ada pagarnya. Ternyata tidak. Ternyata 7 ini tanpa pagar. Jadi yang dipagar adalah keliling. Jadi yang 7 ini dipagar sama satu pagar. Bukan setiap satu kolam pagar, satu kolam pagar, bukan. Ternyata dalam 7 kolam ini satu pagar. Nah, dan kolam itu enggak apa namanya? Enggak berpisah. Dia seperti berjajar begini. Dan posisinya juga bukan menurun, tapi berjajar rata. Insya Allah seperti itu. Pada zaman sebelum ini seperti ini, subhanallah pemirsa, sangat indah sekali. Bahkan
di sini juga dijadikan sebagai tempat bisnis. Pada waktu itu banyak pendatang-pendatang dari Tiongkok ya, itu berdagang di sini, berdagang. Ya alhamdulillah, inilah sisa-sisa sejarah yang sudah kita dapatkan. Alangkah lebih baiknya lagi kita budidayakan lagi, kita bersihkan lagi, kita perindah lagi seperti dulu kala. Nah, insya Allah mudah-mudahan mereka sangat senang sekali ini saya rasakan. Saya yakin untuk sahabat saya paranormal dan juga praktisi supranaturalnya mungkin merasakan yang sangat nyaman di sini. Saya sendiri merasakan demikian. Oke pemirsa, mungkin kita juga akan mendatangi tempat lain ya. Ada lagi tempat lain? Benar ya, ternyata sejarah itu juga nggak bohong. Jadi sebelum dibangun kerajaan Siak di kota Siak ini, itu pertama sekali pernah membangun kerajaan tapi nggak di situ. Pertama kalau nggak salah daerahnya itu kalau nggak salah lewat dari mana itu ya? Provinsi sana ya? Arah Kandis mana Pak? Dinas. Kalau tidak salah Ini anak-anak kerajaan Mando gitu. Kerajaan Mando. betul. Mando. Jadi ini termasuk bangunan yang kedua. Kedua sebelum Balai Pungut di kompleks balik nama Pak. Merbungkal itu Pak. Merbungkal ya. Ada itu. Jadi ini termasuk kerajaan yang kedua sebelum kerajaan Siak terbangun. Setelah kerajaan Siak terbangun, di sini akhirnya dijadikan tempat peristirahatan. Di mana saat mungkin beliaunya dalam perjalanan, mungkin mampir dulu ke sini. Setiap perjalanan mampir ke sini. Karena di sini juga diadakan pasar-pasar pada waktu itu untuk jual beli gitu. Dari apa namanya barang-barang luar negeri juga ada dijual di sini. Yang saya dapatkan informasi dari beliaunya itu tadi. Alhamdulillah. Terus apa namanya kerajaan ini udah sempat dibangun pondasinya tapi nggak sempat berlanjut. Rencananya di sinilah yang kedua setelah yang di sana tadi, yang di mana tadi Pak? Nah, di situ. Mando mana? Yang Mando ini yang kedua. Oh, ya. Rencana yang mau dijadikan yang kedua. Nah, terus yang ketiga akhirnya itulah terbangun kerajaan kita di kota Siak. Itu yang kita dapat informasi dari beliaunya. Mudah-mudahan kita udah tahu ya untuk yang menjaga tempat ini namanya Datuk Soleh. Insya Allah kita akan selalu hadiahkan Fatihah dan saya berterima kasih banyak kepada Datuk yang sudah menyambut kami dengan baik. Alhamdulillah mereka juga apa ya, kalau harapan saya sih kalau bisa melihat semua itu sangat luar biasa. Jadi kebahagiaan tuh bisa mendapat semua gitu loh. Ini yang merasa bahagia melihat senyuman beliau itu. Jadi kayaknya kok cuman sepihak gitu. Pakai jubah putih. Betul. Tapi bukan jubah, seperti baju gamis panjang. Betul. Ini ikat putih. Iya. Sama. Itu di sini dia. Gimana Pak? Ada di sini kan. Beliau ada di sini, masih di sini. Dan di situ tempat duduk beliau ada di